Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rindi Citra Dewi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah hukum pajak dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat beriringkan salam kita panjatkan kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman kebenaran seperti sekarang ini. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri yaitu Holida Sia dengan nomor BP 2010 1155 110120 selaku moderator dan rekan saya. Saya Marbella Aulia Putri dari Akuntansi 3 dengan nomor BP 20 10 11 55 11 0123. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai contoh kasus dari pajak. Yang pertama, pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi, pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat, atau wajib pajak untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya yang dapat ditunjukkan secara langsung berdasarkan undang-undang. 5 unsur pokok dalam definisi pajak yaitu 1. Iuran atau pungutan dari rakyat kepada negara. Yang kedua, dipungut berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pajak dapat dipaksakan. Yang keempat, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi. Dan yang kelima, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pengeluaran umum pemerintah. Selanjutnya, pengertian sengketa pajak. Sengketa pajak hanya diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Dilja adalah sebagai berikut. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dan penanggung jawab pajak dengan penjabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Timbulnya sengketa pajak ada pada dua hal yang sangat prinsipal. Yang pertama, tidak melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diperintahkan oleh norma hukum pajak, dan yang kedua, melakukan perbatasan hukum pajak. 3. Kasus pelanggaran pajak. Sebagai salah satu contoh kasus pelanggaran pajak yaitu pada kasus PT Asian Agri Group (AAG) yang merupakan salah satu induk usaha terbesar kedua di grup Raja Garuda Emas, perusahaan milik Sukanto Tanoto. Menurut majalah Forbes pada tahun 2006, Tanoto adalah keluarga yang paling kaya di Indonesia dengan kekayaan yang mencapai 2,8 miliar US dollar atau dengan sekitar 25,5 triliun. Selain PT AAG, terdapat perusahaan lain yang berada di bawah naungan grup Raja Garuda Emas, di antaranya adalah Asia Pacific Resource International Holdings Limited atau April, Indorayon, dan Pacific Oil dan Gas. Kasus ini dimulai dengan terungkapnya dugaan penggelapan pajak pada PT AAG. Bermula dari aksi Vincentius Amin Suntanto atau Vincent yang membobol brankas PT AAG di Bank Fortis Singapura senilai 3,1 juta US dollar pada tanggal 13 November 2006. Perbuatan Vincent ini terendus oleh perusahaan dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Vincent diburu bahkan diancam akan dibunuh. Vincent kabur ke Singapura sambil membawa sejumlah dokumen penting perusahaan tersebut. Dalam pelariannya inilah terjadi jalinan komunikasi antara Vincent dan wartawan Tempo. Pelarian Vincent berakhir pada tanggal
11 Desember 2006, ia menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Namun sebelum itu, pada tanggal 1 Desember 2006, Vincent sengaja datang ke KPK untuk membeberkan permasalahan keuangan PT AAG yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital. Salah satu dokumen tersebut adalah dokumen yang berjudul AAA Cross Border Tax Planning atau Under Preaching of Export Sales yang disusun pada sekitar tahun 2002. Dokumen ini memuat semua persiapan transfer preaching PT AAG yang secara terperinci. Pembeberan Vincent ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyerahkan permasalahan tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak atau Darmin Nasution. Kemudian membentuk tim khusus yang terdiri atas pemeriksaan, penyidik, dan intelijen. Tim ini bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan Kejaksaan Agung. Tim khusus tersebut melakukan serangkaian penyelidikan termasuk penggeledahan terhadap kantor PT AAG yang berada di Jakarta maupun yang ada di Medan. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, ada 14 perusahaan yang akan diperiksa. Ditemukan terjadinya penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selain itu juga bahwa dalam tahun pajak 2002 sampai 2005 terdapat 2,62 triliun penyimpangan pencatatan transaksi yang berupa pengelambungan biaya perusahaan hingga 1,5 triliun yang mendongkrak kerugian transaksi ekspor seharga 232 miliar dan mengecilkan hasil penjumlahan 889 miliar. Jadi penyelesaian kasus tindak pidana perpajakan oleh PT ASEAN Agri Group meski masuk kategori perlawanan aktif terhadap pajak, sekalipun tetap dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan. Dengan demikian, harapan kita bergantung pada Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sebagai pihak yang paling menentukan dalam proses penyelesaian tindak pidana perpajakan ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas salah dan janggal kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.